Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Cantika Story, sebelum kita mulai kisah ini, jangan lupa tekan tombol subscribe agar kamu tidak ketinggalan kisah-kisah inspiratif dan penuh makna dari channel Cantika Story. Inilah kisah Lina, gadis muda yang mengajarkan bahwa ketulusan hati mampu menembus batas dunia dan derajat manusia. Lina, seorang gadis cantik berusia 22 tahun, tinggal di sebuah kota kecil di Jawa Timur. Di rumah sederhana peninggalan orang tuanya, ia hanya tinggal bersama sang nenek yang sudah renta namun masih kuat menjalani hari-hari. Kedua orang tuanya telah berpulang sejak Lina duduk di bangku SMK, meninggalkan dirinya dalam kesepian yang hanya diisi oleh kasih sayang sang nenek. Walaupun keluarganya tergolong mampu, Lina memilih untuk hidup mandiri. Ia bekerja di sebuah bank di kotanya. Setiap pagi, ia berangkat dengan senyum dan doa, lalu pulang sore hari dengan rasa lelah yang tetap disembunyikan di balik ketegaran. Baginya, bekerja bukan hanya tentang mencari uang, tetapi juga tentang menjaga harga diri dan mengisi hari-hari tuanya dengan kebanggaan. Neneknya sering menatap Lina dari teras rumah, tersenyum lembut setiap kali gadis itu melangkah pergi dengan langkah tegap. "Lina, cucuku sayang," katanya suatu pagi, "jangan pernah takut menjadi wanita mandiri. Tapi ingat, jangan lupa sholat dan jangan lupa berdoa." Lina mengangguk, mencium tangan sang nenek dan menjawab pelan, "Iya Nek, Lina akan selalu ingat nasihat itu." Hari-hari berlalu dalam ketenangan. Namun, sebuah pertemuan tak terduga mengubah seluruh arah hidup Lina. Sore itu, selepas bekerja, Lina berjalan kaki menuju halte. Di sana, ia bertemu seorang teman lama, Rani, sahabatnya semasa sekolah yang baru saja pulang dari Arab. Wajah Rani tampak cerah dan penuh semangat. Ia mengenakan gamis panjang dan kerudung rapi, membuat Lina hampir tak mengenalinya. "Lina! Astagfirullah, ini kamu? Sudah lama sekali kita tak bertemu," serunya sambil memeluk Lina hangat. Lina tersenyum bahagia. Mereka lalu duduk di sebuah warung kecil dekat jalan. Obrolan pun mengalir, dan dari sanalah Lina mendengar kabar yang akan mengubah hidupnya. Rani bercerita tentang pekerjaannya di sebuah perusahaan besar milik bangsawan Arab yang sedang membuka lowongan staf keuangan. "Lina, kamu punya kemampuan bagus di bidang keuangan kan? Perusahaan tempatku dulu bekerja butuh orang seperti kamu. Gajinya besar, tempatnya aman, dan kamu bisa kirim uang untuk nenekmu setiap bulan." Mata Lina membesar, antara kagum dan ragu. "Arab? Aku belum pernah ke sana, Ran. Lagi pula, kalau aku pergi, siapa yang menemani nenekku?" Rani tersenyum lembut. "Kadang kita harus berani melangkah, Lin. Siapa tahu di sana rezekimu menunggu." Malam itu, Lina termenung di kamar kecilnya. Di hadapannya, neneknya duduk di atas sajadah, menatapnya dengan mata teduh. "Lina," ujar sang nenek dengan suara lembut, "kalau memang pekerjaan itu baik dan halal, pergilah. Nenek tak ingin jadi alasan kamu menahan impianmu." "Nenek yakin?" tanya Lina, matanya mulai berkaca-kaca. Nenek tersenyum, menggenggam tangan cucunya. "Pergilah nak. Asal jangan lupa siapa dirimu. Jangan lupa sholat, dan jangan lupa bersyukur kepada Allah dimanapun kamu berada." Kata-kata itu melekat kuat di hati Lina. Dan malam itu juga, ia memantapkan niat untuk mencoba nasib di negeri orang. Ia mengirimkan berkas lamaran lewat Rani. Tak disangka, beberapa minggu kemudian, sebuah email datang dari perusahaan Arab itu. Lina diterima. Hari keberangkatan pun tiba. Bandara Soekarno-Hatta menjadi saksi perpisahan haru antara seorang nenek dan cucunya. "Jaga diri baik-baik, Lina," ucap nenek sambil menahan air mata. Lina memeluknya erat, mencoba menahan tangis. Lina janji akan membuat nenek bangga. Dengan langkah pasti, Lina menaiki pesawat yang akan membawanya jauh dari tanah kelahirannya. Dari balik jendela, ia menatap langit dan berbisik dalam hati, "Ya Allah, kuatkan hati hamba. Ini bukan sekadar perjalanan kerja, tapi perjalanan hidup." Dan disitulah, takdir baru mulai menulis kisahnya. Kisah yang akan mempertemukan gadis sederhana dari tanah Jawa dengan seorang pria bangsawan Arab yang takdirkan menjadi cintanya. Pesawat yang membawa Lina akhirnya mendarat di Bandara Internasional Riyadh.
Suara pengumuman bergema dalam bahasa Arab yang belum sepenuhnya ia pahami. Udara panas menyambut begitu pintu pesawat terbuka. Di hatinya bercampur rasa gugup dan haru. Ia kini benar-benar berada di negeri orang. Setelah melewati pemeriksaan imigrasi, Lina melihat seorang pria berwajah Arab dengan jas rapi memegang papan bertuliskan namanya. Miss Lina, welcome to Saudi Arabia, ucap pria itu sopan. Ia memperkenalkan diri sebagai Khalid, sopir pribadi dari perusahaan tempat Lina akan bekerja. Dengan ramah ia membantu Lina memasukkan koper ke mobil hitam mewah yang sudah menunggunya di parkiran. Sepanjang perjalanan menuju kota, Lina hanya terdiam menatap pemandangan padang pasir yang membentang luas. Sesekali Khalid menjelaskan beberapa tempat penting yang mereka lewati. Sekitar 1 jam kemudian, mobil berhenti di depan sebuah bangunan besar berpagar tinggi, asrama khusus karyawan wanita. Di tempat itu Lina akan tinggal selama bekerja di perusahaan tersebut. Kamar yang disiapkan cukup nyaman. Dindingnya berwarna krem lembut dan ada jendela besar yang menghadap ke jalan utama. Lina meletakkan koper di sudut kamar, lalu menatap foto neneknya yang ia bawa dari Indonesia. "Nek, Lina sudah sampai. Doakan supaya semuanya berjalan lancar," bisiknya pelan. Keesokan paginya, seorang petugas perusahaan datang menjemputnya. Lina mengenakan abaya hitam dan kerudung sederhana. Di mobil, ia diberi arahan singkat tentang pekerjaannya. Mobil berhenti di depan gedung tinggi berarsitektur modern bertuliskan Al-Fahim Group. Jantung Lina berdetak cepat. Inilah tempat barunya bekerja. Setelah melewati lobi mewah, Lina diarahkan menuju sebuah ruangan besar. Di sana, seorang pria Arab muda tengah berdiri di depan jendela besar dengan pemandangan kota Riyadh. Pria itu berbalik perlahan. Wajahnya tegas, sorot matanya dalam. Dialah Yusuf Al-Fahim, pemilik perusahaan sekaligus pewaris keluarga bangsawan Arab terkenal. "Selamat datang di Al-Fahim Group, Miss Lina," katanya dengan suara berat namun tenang. Lina menunduk sopan. "Terima kasih, Tuan. Saya akan berusaha sebaik mungkin." Yusuf memperhatikan Lina beberapa detik. Ada sesuatu yang berbeda pada gadis ini, kesederhanaan dalam penampilannya justru membuatnya tampak meneduhkan. Ia lalu mengantar Lina ke ruangannya sendiri, sebuah ruangan modern dengan perabot kayu berwarna gelap dan aroma parfum lembut. "Mulai hari ini, kamu bekerja di sini. Semua laporan keuangan akan kamu tangani. Kalau ada kesulitan, langsung lapor pada saya," ucap Yusuf sebelum pergi. Hari-hari berlalu dengan cepat. Lina belajar beradaptasi dengan lingkungan baru. Ia bekerja tekun, selalu datang lebih awal dan pulang paling akhir. Rekan-rekan kerja Arabnya mulai mengenalinya sebagai gadis yang sopan dan jujur. Namun di balik kesibukan kantor, ada satu hal yang membuat hati Lina tak tenang, tatapan Yusuf. Setiap kali pria itu datang ke ruangan keuangan, matanya selalu berhenti sejenak pada Lina. Tidak berlebihan, tapi cukup untuk membuat wajah Lina memerah setiap kali Yusuf berbicara kepadanya. "Lina, kamu sudah periksa laporan transaksi bulan ini?" tanya Yusuf suatu siang. "Sudah, Tuan. Semua saldo sudah sesuai dengan data di sistem." "Bagus," ucap Yusuf sambil tersenyum tipis, "aku tahu aku tidak salah mempercayakan pekerjaan ini padamu." Senyum itu menimbulkan getaran halus di dada Lina. Ia buru-buru menunduk, pura-pura merapikan berkas agar Yusuf tak melihat pipinya yang memerah. Namun kehidupan di kantor itu tidak selalu berjalan mulus. Suatu pagi, suasana perusahaan mendadak tegang. Sebuah laporan internal menunjukkan adanya kejanggalan besar di bagian keuangan. Yusuf segera mengadakan rapat darurat bersama seluruh kepala divisi, termasuk Lina yang baru beberapa bulan bekerja. Ruangan rapat dipenuhi bisik-bisik. Yusuf menatap layar proyektor yang menampilkan angka-angka mencurigakan. "Siapa yang bertanggung jawab atas laporan ini?" suaranya tegas. Lina menelan ludah, meneliti kembali berkas-berkas yang ia pegang. Ia sadar ada selisih besar antara laporan asli dan data yang dikirimkan ke kantor pusat. Dengan suara gemetar, Lina berdiri. "Tuan Yusuf, saya menemukan perbedaan data di transaksi ekspor bulan lalu. Ada tanda tangan palsu di salah satu dokumen." Semua mata menatapnya. Yusuf menatap Lina dengan serius, lalu memintanya menunjukkan bukti. Setelah dicek, benar saja.
Beberapa karyawan senior ternyata memanipulasi data dan menyelewengkan dana perusahaan. Dengan nada tegas namun terukur, Yusuf langsung mengambil keputusan. Mereka dipecat. Hari ini juga. Suasana rapat menjadi hening. Di tengah ketegangan itu, Yusuf menatap Lina dengan rasa hormat. Terima kasih, Lina. Kejujuranmu menyelamatkan perusahaan ini. Lina hanya menunduk pelan. Dalam hati, ia bersyukur karena Allah masih menuntunnya untuk bersikap jujur di negeri orang. Sejak hari itu, hubungan Yusuf dan Lina menjadi lebih dekat. Setiap beberapa hari, Yusuf datang ke ruang keuangan, bukan hanya untuk urusan pekerjaan, tetapi kadang hanya untuk sekadar berbicara. Ia mulai bertanya tentang kehidupan Lina di Indonesia, tentang neneknya, bahkan tentang makanan favoritnya. Dan meskipun Lina selalu menjaga batas, ia tahu ada sesuatu yang perlahan tumbuh di antara mereka, sesuatu yang bahkan tak bisa ia tolak, sekuat apapun ia berusaha. Sementara itu, di dalam hati Yusuf, kekaguman berubah menjadi perasaan yang lebih dalam. Ia tahu, gadis Indonesia bernama Lina itu bukan sekadar karyawan. Ia adalah seseorang yang entah bagaimana, mulai mengisi ruang di hatinya yang selama ini sunyi. Hari-hari terasa berjalan cepat bagi Lina. Ia mulai terbiasa dengan rutinitas kerja di perusahaan besar itu. Setiap pagi ia menyiapkan laporan, memeriksa arus kas, dan menandai setiap transaksi yang mencurigakan. Yusuf kadang datang sekadar memeriksa berkas, kadang hanya untuk berbicara ringan. Namun ketenangan itu tidak berlangsung lama. Suatu pagi, suasana kantor berubah mencekam. Di ruang utama, para staf keuangan tampak sibuk membuka fail dan mencetak dokumen. Beberapa di antara mereka berbisik dengan wajah tegang. Lina yang baru datang langsung merasakan kejanggalan. Kenapa semua terlihat panik? Tanyanya pada rekan di sebelahnya. Katanya ada dana perusahaan yang hilang, jawab seorang staf pelan, jumlahnya tidak sedikit. Lina segera memeriksa database. Matanya membesar saat melihat catatan transaksi yang tak masuk akal. Ada pengeluaran besar yang tidak memiliki bukti pendukung. Ia memeriksa ulang, memastikan tidak ada kesalahan sistem. Namun hasilnya tetap sama, uang itu benar-benar hilang. Yusuf memanggil seluruh kepala bagian ke ruang rapat. Wajahnya tegas, matanya tajam menatap layar proyektor yang menampilkan angka-angka defisit besar. Ada 2 miliar rial yang tidak tercatat. Siapa yang bertanggung jawab atas laporan ini? Suaranya dalam, tapi menahan amarah. Semua terdiam. Lina menunduk sambil memegang berkas laporan. Ia tak ingin bersuara sembarangan sebelum yakin dengan temuan datanya. Beberapa staf mulai saling menyalahkan. Ada yang menyebut sistem rusak, ada pula yang menyalahkan bagian input data. Setelah semua orang berbicara, Yusuf menatap Lina. Lina, kamu yang paling baru di sini. Menurutmu, apa yang terjadi? Lina menarik napas dalam, lalu berdiri dengan tenang. Tuan Yusuf, saya menemukan adanya pengalihan dana dari rekening utama ke rekening pribadi atas nama salah satu staf senior. Ini buktinya. Ia menyerahkan berkas bukti transaksi dengan tangan bergetar. Yusuf membacanya perlahan. Semua mata tertuju pada pria bernama Fahad, kepala bagian keuangan lama yang duduk di ujung meja. Wajahnya pucat, matanya gelisah. Apakah ini tanda tanganmu, Fahad? Tanya Yusuf tegas. Fahad tak menjawab. Yusuf menatapnya tajam. Kau menggunakan perusahaan ini untuk memperkaya dirimu sendiri? Di sini tidak ada tempat untuk pengkhianatan. Suasana menjadi tegang. Fahad akhirnya mengakui perbuatannya, dan Yusuf memutuskan memecatnya di tempat. Kejujuran adalah pondasi perusahaan ini, ucap Yusuf dingin. Dan orang yang mengkhianati amanah tidak akan lagi menjadi bagian dari kami. Lina menunduk, berusaha menahan rasa kasihan. Ia tahu, sejahat apapun perbuatannya, manusia tetap bisa salah. Namun di sisi lain, ia juga paham keputusan Yusuf sudah benar. Sejak hari itu, Yusuf semakin mempercayai Lina. Ia menyerahkan semua laporan keuangan hanya padanya. Mulai sekarang, aku ingin semua data keuangan langsung melalui tanganmu, kata Yusuf suatu siang di ruangannya. Tapi tuan, saya masih baru. Yusuf tersenyum, menatapnya penuh keyakinan. Justru karena kamu baru dan jujur. Aku percaya pada matamu yang bersih.
Kata-kata itu membuat hati Lina bergetar. Ia menunduk dalam-dalam, berusaha menenangkan diri. Dalam diam, Yusuf memperhatikan gerak-geriknya. Setiap kali Lina berbicara, ada kelembutan yang membuat ruang kerjanya terasa lebih hangat. Malam itu, setelah semua karyawan pulang, Yusuf masih duduk di ruangannya. Di luar, angin padang pasir berhembus lembut. Ia teringat tatapan Lina saat memperlihatkan laporan korupsi pagi tadi. Tegas, jujur, dan tak gentar. Ia belum pernah melihat wanita yang seperti itu sebelumnya. Yusuf tersenyum samar, lalu memandang keluar jendela. Gadis Indonesia itu, hatinya lebih mulia dari ribuan emas, gumamnya pelan. Sementara itu di asrama, Lina menatap foto neneknya. Ia menulis pesan di ponselnya, "Nek, Lina sekarang baik-baik saja. Doakan Lina supaya bisa kerja dengan tenang." Pemilik perusahaan orangnya baik, tapi entah kenapa Lina gugup kalau dia datang. Ia tersenyum sendiri membaca tulisannya. Baru saja ia hendak mematikan lampu, ponselnya berbunyi. Sebuah pesan dari Yusuf muncul di layar. "Terima kasih atas kerja kerasmu hari ini. Istirahatlah yang cukup. Kamu sudah membuat perusahaan ini aman kembali." Lina terdiam lama. Wajahnya memanas. Ia tak tahu harus menjawab apa. Ia hanya membalas singkat, "Terima kasih Tuan. Semoga Allah selalu memberkahi pekerjaan kita." Malam itu, di dua tempat berbeda, dua hati berdoa untuk hal yang sama tanpa saling tahu. Satu di kamar kecil sederhana, satu di ruang kerja besar berhias lampu kristal. Namun keduanya diam-diam sedang tumbuh dalam irama yang sama, irama cinta yang lembut, tulus, dan tidak mereka rencanakan. Dan disinilah, tanpa sadar, takdir mulai menulis bab baru dalam hidup Lina. Bab yang akan menguji hatinya, bukan hanya sebagai pekerja, tapi sebagai seorang wanita yang mulai mengenal arti perasaan. Hari-hari berlalu dengan tenang setelah kejadian besar itu. Suasana kantor perlahan kembali normal. Lina kini memegang tanggung jawab besar, dan semua laporan keuangan perusahaan melewati tangannya sebelum diteruskan ke kantor pusat. Yusuf, pemilik perusahaan, tampak lebih sering berada di gedung utama, padahal sebelumnya ia jarang turun langsung ke kantor. Setiap kali ia datang, langkahnya selalu menuju ruang keuangan, tempat Lina bekerja. Awalnya, Lina berpikir Yusuf hanya ingin memastikan tidak ada masalah baru. Tapi lama-lama, kunjungannya terasa berbeda. Ada sesuatu di tatapan Yusuf yang tidak bisa Lina pahami. Tatapan lembut, penuh perhatian, tapi disembunyikan di balik wibawa seorang pemimpin. Suatu sore, ketika semua karyawan sudah pulang, Lina masih duduk di mejanya, memeriksa laporan bulanan. Ia tidak sadar bahwa Yusuf berdiri di depan pintu ruangannya. "Masih bekerja?" tanya Yusuf dengan nada tenang. Lina terkejut, lalu segera berdiri. "Ah, Tuan Yusuf, saya hanya ingin memastikan semua data bulan ini sudah benar." Yusuf berjalan pelan mendekatinya. "Kamu selalu serius dengan pekerjaanmu. Aku menghargai itu." Lina tersenyum sopan, "Saya hanya berusaha melakukan yang terbaik, Tuan." Yusuf duduk di kursi depan mejanya, menatap layar komputer yang menampilkan grafik keuangan. "Perusahaan ini banyak berutang budi padamu, Lina. Kalau bukan karena ketelitianmu, mungkin kami sudah rugi besar." "Tidak, Tuan. Saya hanya menjalankan tugas saya." "Tugasmu, iya," Yusuf tersenyum tipis, "tapi kejujuranmu, itu lebih berharga dari semua angka yang kamu kelola." Lina terdiam. Ada getaran halus di dadanya. Suasana ruangan menjadi hening, hanya terdengar suara detik jam di dinding. Yusuf menatapnya lama, seolah berusaha membaca isi hatinya. "Lina," suaranya melembut, "aku ingin bicara sesuatu, bukan sebagai atasan, tapi sebagai seorang pria." Lina menatap Yusuf dengan bingung. "Ada apa, Tuan?" Yusuf menarik napas panjang, menatap ke arah jendela yang mulai gelap. "Sejak pertama kali kamu datang ke sini, aku merasa ada sesuatu yang berbeda. Aku kagum dengan caramu bekerja, tapi lebih dari itu, aku kagum pada hatimu." Lina mematung. Wajahnya memanas. Ia menunduk, tak berani menatap Yusuf. "Tuan Yusuf, saya ini hanya gadis kampung dari Indonesia. Saya tidak pantas." Yusuf memotong lembut, "Jangan katakan kamu tidak pantas.
Tidak ada derajat yang lebih tinggi di hadapan Allah kecuali ketakwaan dan kebaikan hati. Lina terdiam lama. Hatinya berdebar keras. Ia tidak pernah membayangkan pria seperti Yusuf, seorang bangsawan Arab, pemilik perusahaan besar, mengatakan hal semacam itu kepadanya. Yusuf berdiri perlahan, lalu berkata dengan suara lembut, "Aku tidak ingin memaksamu memberi jawaban sekarang. Aku hanya ingin kamu tahu bahwa hatiku tulus. Aku mencintaimu, Lina. Bukan karena wajahmu, tapi karena akhlakmu. Aku akan menunggumu." Malam itu, Lina pulang ke asrama dengan hati yang campur aduk. Ia duduk di tepi ranjang, menatap jendela yang memperlihatkan langit Riyadh yang bertabur bintang. "Ya Allah," bisiknya lirih, "ini perasaan apa? Mengapa hatiku bergetar setiap kali mendengar namanya?" Ia memandangi foto neneknya di meja kecil. "Nek, kalau Lina jatuh cinta, apakah itu salah?" tanyanya dalam hati. Dalam diam, air matanya menetes pelan. Ia tidak ingin berharap terlalu tinggi, tapi kata-kata Yusuf sore tadi terus terulang dalam kepalanya. Keesokan harinya, Yusuf datang ke kantor seperti biasa. Namun kali ini, suasana di antara mereka terasa berbeda. Setiap kali mata mereka bertemu, ada kehangatan yang tidak bisa dijelaskan. Lina berusaha tetap profesional, tapi Yusuf selalu menemukan alasan untuk berbicara dengannya, entah soal laporan, entah hanya tentang cuaca Riyadh yang kian panas. Suatu siang, Yusuf memberikan sebuah amplop berisi dokumen pada Lina. "Ini proyek baru dari kantor pusat. Aku ingin kamu yang pegang langsung." Lina menerima amplop itu, tapi kemudian Yusuf menambahkan dengan nada serius. "Dan kalau kamu punya waktu, aku ingin mengundangmu makan malam bersama keluargaku minggu depan." Lina terkejut. "Dengan keluarga, Tuan?" Yusuf tersenyum, "Ya. Aku ingin mereka mengenal wanita yang telah mengubah pandanganku tentang arti kejujuran dan ketulusan." Lina terdiam. Ia tidak tahu harus menjawab apa. Dalam hatinya, ia berdoa semoga semua ini bukan sekadar perasaan sepihak, tapi jalan yang memang sudah ditentukan oleh Allah. Malamnya, Lina kembali menulis pesan pada neneknya di Indonesia. "Nek, Lina ingin minta pendapat. Kalau ada pria baik, soleh, dan tulus datang melamar, apakah Lina boleh menerimanya walau dia orang asing?" Tak lama, pesan balasan masuk. Tulisan itu singkat tapi dalam. "Cucuku sayang, cinta itu anugerah dari Allah. Jika dia benar-benar baik dan tidak melupakan ibadahnya, jangan tolak hanya karena perbedaan negeri." Air mata Lina menetes membaca pesan itu. Dalam diam ia berbisik, "Baik, Nek, kalau ini jalan yang Allah tunjukkan, semoga semuanya menjadi berkah." Dan malam itu, Lina tahu bahwa hidupnya akan berubah selamanya. Ia belum tahu bagaimana akhirnya, tapi untuk pertama kalinya, ia siap membuka hatinya untuk cinta yang datang dari arah yang tidak pernah ia duga. Hari-hari setelah pengakuan itu terasa berbeda. Yusuf tetap bersikap sopan dan menjaga jarak di kantor, namun setiap kali mereka berbicara, suasananya dipenuhi kehangatan yang sulit disembunyikan. Lina pun mencoba menjaga dirinya, takut bila perasaannya melampaui batas. Namun dalam setiap detik, ia semakin yakin, Yusuf bukan pria yang datang hanya untuk singgah. Suatu sore, setelah jam kerja usai, Yusuf memanggil Lina ke ruangannya. "Lina, aku tahu semua ini datang begitu cepat," ucapnya lembut, "tapi aku tidak ingin membuatmu menunggu dalam kebimbangan. Aku sudah berbicara dengan keluargaku tentang niatku untuk meminangmu." Lina terkejut, "Meminang saya, Tuan?" Yusuf tersenyum hangat, "Ya, Lina. Aku ingin melamarmu dengan cara yang terhormat. Tapi aku juga tahu, restu keluargamu jauh lebih penting dari apapun. Karena itu, aku ingin kamu pulang ke Indonesia. Sampaikan niatku pada keluargamu. Aku akan datang menyusul." Lina terdiam. Antara haru dan ragu, ia menatap Yusuf yang begitu yakin dengan ucapannya. Dalam hatinya, ia berdoa semoga niat baik itu mendapat ridho dari Allah. Beberapa minggu kemudian, Lina benar-benar pulang ke Indonesia. Setelah sekian lama, ia kembali menginjak tanah air dengan perasaan campur aduk. Di bandara, ia disambut oleh sang nenek yang datang dengan tongkat di tangan dan senyum penuh cinta. "Cucuku, Allah masih menjagamu," ucap nenek sambil memeluk Lina erat-erat.
Lina menangis dalam pelukan itu. Tak ada tempat seindah rumah, dan tak ada pelukan setulus neneknya. Malamnya, mereka duduk di teras rumah sambil menikmati teh hangat. Angin malam berhembus lembut, membawa suasana damai yang jarang Lina rasakan sejak bekerja di Arab. "Nek," ujar Lina perlahan, "ada hal penting yang ingin Lina ceritakan." Nenek menatapnya penuh perhatian. Lina menarik napas dalam-dalam, lalu mulai bercerita tentang Yusuf, bagaimana mereka bertemu, bagaimana ia memperlakukan Lina dengan hormat, dan bagaimana pria itu mengutarakan niat baiknya. Nenek mendengarkan dengan seksama tanpa menyela sedikit pun. Setelah Lina selesai berbicara, sang nenek tersenyum lembut. "Kalau benar dia tulus dan ingin menikahimu dengan jalan yang baik, maka nenek tidak akan menolak. Allah yang mempertemukan kalian, nak. Tapi, nenek hanya minta satu, jangan pernah lupakan asalmu. Tetaplah jadi Lina yang rendah hati dan taat." Lina memeluk neneknya erat. "Lina janji, Nek." Beberapa hari kemudian, keluarga besar Lina berkumpul. Yusuf, seperti janjinya, benar-benar datang ke Indonesia bersama 2 orang pamannya. Ia datang dengan pakaian khas Arab berwarna putih, membawa senyum yang menenangkan. Semua orang terpana melihat sosoknya yang berwibawa namun rendah hati. Yusuf menghampiri nenek Lina, lalu mencium tangannya dengan hormat. "Assalamualaikum, Ibu. Saya Yusuf Al-Fahim. Saya datang untuk memohon restu menikahi cucu Ibu, Lina." Sang nenek tersenyum dan membalas salam itu dengan suara lirih namun hangat. "Waalaikumsalam, Nak Yusuf. Jika niatmu baik dan kamu bisa menjaga cucu saya dengan kasih sayang, maka restu ini nenek berikan sepenuh hati." Air mata Lina menetes tanpa sadar. Semua terasa begitu indah, begitu tenang. Prosesi lamaran sederhana pun berlangsung di rumah itu. Yusuf membawa cincin emas putih dan setangkai mawar yang ia berikan langsung ke tangan Lina. "Saya tidak punya janji besar, Lina," katanya lembut, "tapi saya berjanji akan menjaga hatimu seperti saya menjaga iman saya." Ruangan hening sejenak. Hanya terdengar isak haru dari keluarga yang hadir. Sore itu, di bawah langit biru dan suara adzan maghrib dari kejauhan, 2 hati yang dipertemukan oleh takdir resmi terikat dalam janji suci. Beberapa minggu kemudian, Lina kembali ke Arab bersama Yusuf dan keluarganya untuk melangsungkan pernikahan di sana. Neneknya ikut serta, meski kesehatannya mulai menurun. Pernikahan mereka digelar dengan sederhana namun penuh makna di halaman rumah keluarga besar Yusuf. Cahaya lampu menggantung di antara pohon kurma, dan suara lantunan ayat suci mengiringi prosesi akad. Ketika Yusuf mengucapkan ijab kabul dengan tegas, air mata Lina menetes deras. Dalam hati ia berbisik, "Ya Allah, Engkau telah menulis kisah ini untukku. Terima kasih telah mempertemukan aku dengan cinta yang Engkau ridho." Selesai akad, Yusuf menggenggam tangan Lina dan menatapnya penuh kasih. "Mulai hari ini, kamu bukan lagi tamu di negeriku. Kamu adalah bagian dari rumahku, dari hidupku." Lina tersenyum bahagia, sementara sang nenek yang duduk di kursi roda menatap mereka dengan mata berkaca-kaca. Malam itu, pesta sederhana berlangsung penuh kebahagiaan. Keluarga Yusuf menyambut Lina dengan hangat. Nenek Lina tampak bahagia, meski tubuhnya sudah tak sekuat dulu. "Lina, nenek ingin melihatmu bahagia," ucapnya lirih di tengah pesta. Lina memegang tangan neneknya dan membalas pelan, "Nenek sudah membuat Lina bahagia dengan restu ini." Cahaya malam Arab memantul di wajah Lina yang kini telah resmi menjadi istri dari seorang bangsawan Arab yang mencintainya dengan tulus. Namun siapa sangka, kebahagiaan itu akan segera diuji oleh takdir yang lain, ujian yang akan meninggalkan kenangan paling dalam di hatinya. Hari-hari pertama setelah pernikahan berjalan begitu indah bagi Lina. Setiap pagi, ia terbangun di rumah besar milik keluarga Yusuf yang dikelilingi taman mawar dan air mancur yang menenangkan. Yusuf memperlakukannya dengan penuh kasih dan kelembutan. Ia tak pernah membiarkan Lina merasa asing di tanah Arab. "Lina," ucap Yusuf suatu pagi sambil menuangkan teh di halaman rumah, "mulai hari ini kamu tidak perlu memikirkan apapun. Cukup menjadi dirimu sendiri, seperti saat pertama kali aku mengenalmu." Lina tersenyum lembut, "Terima kasih, Yusuf. Aku hanya ingin menjadi istri yang baik untukmu." Mereka hidup dalam ketenangan.
Lina perlahan menyesuaikan diri dengan budaya Arab, belajar bahasa, dan beradaptasi dengan tradisi keluarga Yusuf. Neneknya selalu menemani di rumah, duduk di teras setiap sore sambil memandangi burung merpati yang berterbangan di langit gurun. Namun kebahagiaan itu mulai diuji ketika kabar dari dokter datang. Nenek Lina yang sudah lanjut usia mulai menunjukkan tanda-tanda sakit serius. Tubuhnya melemah dan napasnya sering tersengal. Suatu malam, Lina duduk di sisi ranjang sang nenek. Ia menggenggam tangan yang semakin dingin itu. "Nek, Lina di sini. Jangan tinggalkan Lina dulu ya," ucapnya lirih menahan tangis. Sang nenek tersenyum tipis, "Nak, nenek sudah tua. Kalau nanti waktunya tiba, jangan menangis. Nenek hanya ingin kamu tetap sabar dan terus berdoa." Lina menangis dalam diam. Yusuf yang berdiri di pintu kamar hanya bisa menatap penuh iba. Ia mendekat, lalu memeluk Lina dari belakang. "Sayang, tenangkan hatimu. Semua yang hidup akan kembali kepada Allah. Aku berjanji, nenekmu akan dirawat dengan sebaik mungkin." Beberapa hari kemudian, kondisi sang nenek semakin memburuk. Yusuf memanggil dokter pribadi keluarga untuk memeriksanya setiap hari. Lina tak pernah beranjak dari sisinya. Ia menggantikan selimut, menyuapi makanan, dan membaca ayat suci di telinga neneknya setiap malam. Pagi itu, langit Riyadh tampak lebih redup dari biasanya. Angin gurun bertiup lembut melewati tirai kamar. Lina menggenggam tangan neneknya sambil membaca kalimat thayyibah pelan. Sang nenek membuka mata perlahan, menatap cucunya dengan senyum penuh damai. "Lina, kamu sudah bahagia kan?" Lina mengangguk, air matanya mengalir. "Iya, Nek. Lina bahagia." "Kalau begitu, nenek tenang," bisiknya lemah. Dan di detik berikutnya, genggamannya perlahan terlepas. Tubuh tua itu berhenti bergerak, wajahnya tersenyum seolah tertidur dalam kedamaian. Lina menjerit pelan, memeluk tubuh neneknya erat sambil menangis. "Ya Allah, nenek." Yusuf segera datang, memeluk Lina kuat-kuat, menenangkan istri yang kini tenggelam dalam duka mendalam. Pemakaman dilakukan keesokan harinya di tanah Arab. Yusuf memastikan semua proses berjalan dengan hormat dan sesuai syariat. Lina berdiri di sisi makam, tubuhnya gemetar menahan tangis. Di hadapannya, pasir gurun menjadi saksi perpisahan terakhir dengan sosok yang paling ia cintai di dunia. Ia menunduk, menatap nisan sederhana bertuliskan nama neneknya dalam huruf Arab. "Selamat beristirahat, Nek. Meski jauh dari tanah kelahiran, Lina tahu Allah akan menjagamu di sini," bisiknya pelan. Yusuf menggenggam tangan Lina erat, menatapnya penuh empati. "Dia sudah tenang, Lina. Dan aku berjanji, selama aku hidup, kamu tidak akan merasa sendirian." Air mata Lina jatuh lagi, namun kali ini bukan hanya karena kehilangan. Ada rasa syukur karena Allah mengirimkan seseorang seperti Yusuf yang tidak hanya mencintainya, tapi juga menghormati keluarganya dengan sepenuh hati. Hari-hari setelah pemakaman terasa hampa. Rumah besar itu kini terasa sunyi tanpa suara lembut sang nenek. Setiap kali Lina melihat kursi goyang di teras, hatinya seperti diremas. Namun Yusuf selalu berusaha mengisi kekosongan itu dengan kasih sayang. Ia mengajak Lina mengunjungi tempat-tempat indah di Riyadh, membawanya ke padang pasir untuk melihat matahari terbenam, bahkan sesekali menemaninya membaca Al-Quran di ruang kecil tempat nenek biasa duduk. "Cinta bukan berarti tidak pernah kehilangan," kata Yusuf suatu sore, "tapi bagaimana kita saling menguatkan setelah kehilangan." Lina menatap Yusuf lama. Dalam diam, ia berdoa, "Ya Allah, terima kasih Engkau telah menulis takdirku seperti ini. Walau harus kehilangan seseorang yang sangat aku cintai, Engkau menggantinya dengan suami yang begitu lembut dan penyabar." Waktu berlalu. Kehidupan mereka berdua berjalan semakin harmonis. Yusuf tetap sibuk memimpin perusahaan, sementara Lina mulai ikut mengelola lembaga sosial kecil yang membantu pekerja wanita di Arab. Setiap kali mengajar dan menolong orang lain, Lina merasa seolah arwah neneknya tersenyum bahagia di sisi langit, menyaksikan cucu yang dulu ia didik kini menjadi wanita yang kuat dan berhati besar. Namun di balik ketenangan itu, Lina tahu satu hal, kehilangan memang menyakitkan, tapi cinta sejati tak pernah mati. Ia hidup di antara kenangan, doa, dan rasa syukur yang tak pernah habis.
Tahun-tahun berlalu. Waktu berjalan begitu cepat, membawa Lina dan Yusuf pada kehidupan yang penuh warna. Kini, rumah besar yang dulu terasa sunyi mulai dipenuhi tawa. Anak pertama mereka lahir, seorang putra tampan yang diberi nama Ahmad Al-Fahim, sebagai bentuk doa agar kelak tumbuh menjadi anak yang soleh dan bijaksana. Lina kini bukan lagi gadis lugu dari tanah Jawa. Ia berubah menjadi wanita dewasa yang anggun, kuat, dan penuh kasih. Namun di balik keberhasilan dan kebahagiaan itu, ia tak pernah melupakan asal-usulnya. Setiap kali mencium kening anaknya, ia selalu berbisik pelan, "Anakku, jangan pernah lupa tanah ibumu, Indonesia. Di sana, ada cinta, ada doa, dan ada asal dari darah yang mengalir di tubuhmu." Suatu sore yang damai, Yusuf mengajak Lina berjalan di taman rumah mereka. Angin gurun bertiup lembut, membawa aroma bunga melati yang ditanam Lina sendiri di halaman belakang. "Lina," ujar Yusuf pelan, "setiap kali aku melihatmu, aku teringat pertama kali kamu datang ke kantorku." Dengan senyum gugup dan mata yang tak berani menatapku langsung. Lina tersenyum malu. "Dan aku juga masih ingat saat Tuan Yusuf marah besar di rapat pertama. Aku pikir saat itu aku akan langsung dipulangkan ke Indonesia." Yusuf tertawa kecil. "Kalau saja aku tahu bahwa gadis sederhana itu akan menjadi istriku, mungkin aku tak akan segalak itu." Lina memandang Yusuf dengan senyum lembut. "Semua ini sudah tertulis. Tidak ada yang kebetulan. Allah sudah menyiapkan jalan kita jauh sebelum kita saling mengenal." Yusuf mengangguk. "Benar. Dan aku bersyukur setiap hari karena dipertemukan denganmu. Kamu bukan hanya istriku, tapi juga penuntun hatiku menuju kedamaian." Malam itu, setelah sholat Isya berjamaah, Lina duduk di ruang keluarga sambil membuka album foto. Di antara lembaran itu, ada satu foto yang membuat matanya berkaca-kaca. Foto dirinya bersama sang nenek di hari keberangkatan ke Arab bertahun-tahun silam. Ia membelai foto itu perlahan. "Nek, Lina sudah bahagia di sini. Doa nenek dulu benar-benar dikabulkan Allah. Lina punya suami yang baik dan keluarga yang penuh kasih." Yusuf yang melihat dari kejauhan ikut duduk di samping Lina. Ia menatap foto itu dengan senyum lembut. "Setiap kali kamu berbicara tentang nenekmu, aku merasa seperti mengenalnya. Seandainya beliau masih hidup, aku ingin sekali berterima kasih langsung karena telah mendidik wanita sehebat dirimu." Lina menatap Yusuf dengan mata yang mulai basah. "Nenek selalu berpesan, cinta yang sejati adalah cinta yang membuatmu semakin dekat pada Allah, bukan yang menjauhkan. Dan aku menemukan itu padamu." Yusuf menggenggam tangan Lina erat. "Dan aku akan terus menjaganya sampai akhir hayatku. Karena mencintaimu juga bagian dari ibadahku." Beberapa tahun kemudian, Lina dan Yusuf membuka yayasan amal yang diberi nama Darul Lina, sebuah tempat pendidikan dan bantuan untuk pekerja wanita dari berbagai negara, terutama dari Indonesia. Lina mengabdikan dirinya di sana, membantu para wanita yang mengalami kesulitan di negeri orang. Ia ingin setiap perempuan tahu bahwa kebaikan dan harga diri harus selalu dijaga, dimanapun mereka berada. Yusuf sering datang ke yayasan itu, duduk di kursi luar sambil menatap Lina yang mengajar dengan penuh kelembutan. Dalam hatinya, ia tahu keberkahan hidup mereka datang dari ketulusan yang selalu dijaga istrinya. Waktu terus bergulir. Suatu malam di musim dingin, Lina berdiri di balkon rumah, menatap bintang-bintang di langit gurun. Ia menutup mata, lalu berbisik pelan, "Ya Allah, terima kasih telah menulis kisah ini untukku. Dari kehilangan menjadi kekuatan, dari pertemuan menjadi cinta yang abadi. Jika suatu hari engkau memanggilku, izinkan aku berpulang dengan rasa syukur atas semua kasih yang kau berikan." Yusuf datang menghampiri, menyelimuti pundak istrinya dengan kain hangat. "Aku tahu apa yang kamu pikirkan," katanya pelan. Lina tersenyum, "Aku hanya bersyukur, Yusuf. Hidupku yang dulu sederhana kini penuh dengan cinta dan berkah." Yusuf menatapnya lama, lalu berkata, "Dan aku berjanji, selama napas masih ada, cintaku padamu tidak akan padam." Lina menatap Yusuf dengan senyum haru, lalu menunduk pelan. "Cinta kita bukan hanya di dunia, Yusuf. Semoga Allah mempertemukan kita kembali di surganya nanti."
Di kejauhan, angin gurun berhembus lembut membawa wangi melati yang tumbuh di taman mereka, melati yang dulu Lina tanam bersama sang nenek. Kini bunga itu mekar setiap musim, seolah menjadi tanda bahwa cinta, doa, dan kenangan tak pernah benar-benar hilang. Dan di bawah langit yang sama, dua hati yang pernah dipertemukan oleh takdir kini hidup dalam kedamaian, menutup perjalanan panjang dengan cinta yang tak pernah padam.